Selamat malam. Sini saya akan menjelaskan tugas ketiga dari Data Warehouse dan Business Intelligence. Itu dimana tugasnya itu ini konsep statistik yang pada data OLTP kemarin. Jadi tugasnya itu disuruh konsep statistik yang pas untuk yang cocok untuk skema. Oke, langsung saja saya besarin slide-nya. Nah, pertama, apa sih itu statistik? Statistik adalah hasil data yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel, dan lain sebagainya. Secara umum, statistik banyak digunakan dalam berbagai bidang studi seperti ekonomi, bisnis, manufaktur, pemasaran, dan lainnya. Angka data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data baik berupa wawancara ataupun tanpa wawancara. Statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang dipelajari di statistika. Nah, jadi perbedaannya ini ya. Jadi statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik adalah datanya. Next, statistical modeling. Metode statistik adalah prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, pengajian, analisis, dan penafsiran data. Metode tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ini apa itu statistik deskriptif dan apa itu statistik diferensial. Statistika deskriptif yaitu metode statistik yang hanya mempelajari bagaimana cara mengolah, menganalisa, dan menyajikan data tanpa adanya penarikan kesimpulan untuk memprediksi suatu kondisi secara umum. Contohnya dengan penyajian tabel, diagram, grafik, dan lainnya. Statistik inferensial mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis data untuk kemudian sampai pada perambahan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data gugus induknya, atau dengan kata lain dari data yang ada. Kita membuat generalisasi atau menyimpulkan kemungkinan yang dapat terjadi berdasarkan data-data tersebut. Misalnya data curah hujan selama 30 tahun. Jika rata-rata curah hujan pada bulan Juni tahun ini adalah 3,4 cm, maka kita dapat membuat pernyataan bahwa bulan Juni tahun depan curah hujan terjadi dapat berkisar antara 3,2 sampai 3,5 cm. Sehingga kita dapat meramalkan suatu kondisi berdasarkan data yang tersedia tersebut. Dikatakan ramalan karena inferensia bersifat tak pasti yang ditegaskan dengan kata-kata diharapkan kemungkinan kira-kira menyimpulkan bahwa dan lain-lain. Sifat tak pasti dikarenakan kita mendasarkan pada informasi parsial yang diperoleh dari sebagian data. Jadi singkatnya antara deskriptif dan inferensial ini, deskriptif ini masih berupa sampelnya. Jadi disajikan kayak dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lainnya. Kalau statistik inferensial ini kayak lebih inilah untuk penarikan kesimpulannya atau untuk mendapatkan suatu informasi gitu. Next, konsep statistik pada skema. Nah, berbeda pada yang kemarin. Dari dua tugas kemarin yang saya ambil person, kalau yang ini yang saya ambil human research. Oke, langsung saja di sini di departemen. Nah, di sini ada departemen ID. Departemen ID ini masuknya inferensial, dan kemudian yang name, group name, modified, date ini masuknya deskriptif. Kita ke bawahnya. Nah, kalau di sini yang bisa entity ID, departemen ID, ship ID ini masuknya inferensial, yaitu dari mana kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Kalau yang start date, end date, modif date ini masuknya deskriptif. Kalau ship ID kemudian masuk ke ship ID, nih di ship ID ini masuknya inferensial. Kemudian name, start time, end time, modified date ini masuknya deskriptif. Kita ke employee. Nah, di table employee ini dari business entity ID sampai ship ID ini masuknya inferensial. Kalau dari
job title sampai modified date ini masuknya deskriptif. Nah, kemudian masuk ke job kandidat. Di job kandidat di business entity ID ini business entity ID, job candidate ID ini masuknya inferensial. Kemudian resume modified date ini masuknya deskriptif. Kemudian employee pada table employee pay history business entity ID rate change date business entity ID ya ini masuknya inferensial. Kemudian dari rate sampai pay dari rate pay frequency modified date ini masuknya deskriptif. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.